On air, on air. 1, 2, 3. Halo teman-teman Wibers, kembali lagi dalam program WIB On Air. Kali ini kita berada di episode 5. Ini episode yang sangat spesial teman-teman, karena kita kedatangan artis senior ibu kota nih. Siapa coba? Ayo boleh kita sapa dulu narsum kita hari ini. Halo Bu Dayu, saya panggilnya apa nih? Sorry. Ibu gak apa-apa. Ibu gak apa-apa, boleh ya Bu Dayu. Dan juga ada Mas Johansyah Jumberan selaku produser dari Hati Films ya. Dan Bu Dayu, siapa sih nggak kenal Bu Dayu? Filmografinya sudah banyak banget teman-teman. Kalau ada yang nggak tahu, wah salah satu filmnya tuh ada Cek Toko Sebelah Bu ya kemarin, terus ada Iblis Dalam Kandungan juga, dan masih banyak sih kalau teman-teman pengen tahu filmografinya Bu Dayu di Google udah nemu gitu. Oke. Nah, kami ucapkan terima kasih karena udah bersedia datang ke Universitas Internasional Batam jauh-jauh ya dari terakhir dari mana kebetulan? Dari Pekanbaru. Oh dari Pekanbaru ya, dalam rangka? Promo film kita. Oh film baru ya? Oh iya film yang baru ini yang bakal tayang segera ya? Iya, bulan betul. ini ya Mas Jo ya, oke. Nah teman-teman, kita di sini akan lebih fokus membahas tentang karir dunia perfilman. Kita langsung bawakan praktisi yang benar-benar sudah expert di lapangan. Nah mungkin kita akan langsung mulai nanya-nanya aja nih sama Mas Jo dan juga Bu Dayu ya Bu Dayu. Oke, mungkin pertanyaan pertama saya yang mungkin jadi pertanyaan mahasiswa juga yang sekarang sedang berkuliah di UIB ya. Gimana atau kenapa awalnya memilih dunia film gitu? Awalnya dunia film sebenarnya awalnya saya penulis ya. Oh penulis. Jadi lebih awalnya itu suka nulis cerita, cerpen. Di sekolah juga dulu zaman sekolah itu saya suka nulis entah itu nulis cerita pendek gitu. Bahkan dulu awal-awal pertama itu sebenarnya pengennya cita-cita itu pengen bikin novel, bikin buku gitu. Tapi lama-kelamaan sangat jatuh cinta pertama kali dengan menulis skenario. Oh. Gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini udah beberapa penulisan skenario dan salah satunya masuk nominasi Piala Citra untuk nominasi penulisan skenario. Oh Piala Citra tahun berapa Mas Jo? 2015. 2015. Film Ya, apa itu? Film Catatan Akhir Kuliah. Cak ya. Cak ya. Oh, ya, Cak. Yang sempat roadshow ke kampus-kampus harusnya itu ya? Iya, jadi sebenarnya itu unik, bukan roadshow ke kampus-kampus, malah pada saat itu kan memang Catatan Akhir Kuliah itu tidak terlalu box office di komersil gitu. Box office-nya nggak begitu mencapai, tapi mahasiswa itu suka sama film itu sehingga kita kalau nggak salah melakukan diundang oleh kampus-kampus untuk pemutaran di kampus. Justru kampus yang mengundang ya? Iya, kampus yang mengundang. Kita diundang kalau nggak salah itu ada sekitar 14 kampus ya. Termasuk itu loh, kampus di Kepri, di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Umrah ya? Iya, umrah. Iya, termasuk itu. Tanjung Pinang itu ngundang kami dan di sana kan ada dulu sebelum ada bioskop SS1 ya. Betul. Dia Lama tuh tuh punya dulu. bioskop mini. Si umrahnya ya berarti ya? Enggak, ada pemerintah Pemdanya punya bioskop mini. Oh. Ada dan film Cak itu ditayangin di sana. Pantes ya Iya. sampai dapat Iya. Citra ya? Iya, uniknya di situ kita bioskop mini itu dibangun dijual tiketnya sama seperti bioskop, bahkan dan menurut saya itu adalah inspirasi pertama untuk Tanjung Pinang sebenarnya punya bioskop. Baru setelah itu Excelsior masukkan. Kalau nggak salah 2 tahun setelah itu. Gitu malah. Gitu. Berarti DHF itu terbentuknya kapan Mas? Dia itu terbentuk 2014. 2014, oke. Dan pertama kali filmnya itu ya debutnya di Catatan Akhir Kuliah. Catatan Akhir Kuliah. Tayangnya 2015. Oke. Kalau Bu Dayu sendiri awal terjun ke dunia film itu gimana? Karena setahu saya Bu Dayu sebenarnya sebelum ke film ada yang lain deh. Ya kan? Iya kan? Jadi mau yang kalau di bener-bener di flashbackin ya. Iya. Awal sekali masuk dunia film itu justru di Amerika loh. Di Amerika? Jauh banget. Iya. Karena ya itu bukan berarti sesuatu yang maksudnya terjun secara serius ya. Jadi aku tuh kan S2-nya di New York ya, NYU. Nah, Luar aku biasa tuh ya. Unexpected ya. terus fakultasku tuh hukum international business law lah gitu. Nah, teman basketku itu anak film, orang Jerman dia. Nah, kalau di Indonesia itu seperti semacam apa ya, TA ya. Terus akhir gitu Tugas ya. akhir ya? Nah, dia ngomong karena kita temenan gitu, dia ngomong mau nggak bantuin aku mau bikin like a short movie loh, gini gitu. Ayo aja gitu. Dan gue juga nggak nanya, aku nggak nanya yang
gue apa ya gitu-gitu nggak. Oke, terus kasih skenario gitu tak aja jadi gitu. Itu yang Pertama kali. iya itu sebenarnya itu very first time gitu. Nah, kalau yang di Indonesia, aku tuh sama sekali ketika balik ke sini tahun 2004 tuh nggak ada kepikiran sama sekali ke dunia film, nggak ada. Ya ampun, ini loh nggak ada papanya ya kan. Terus Merendah. Iya, merendah ini. Merendah. Padahal dulu saingan Sina, Kendall Jenner ya. Kendall Jenner. Dan waktu itu kan aku kerja di magazine ya. Memang sebelum berangkat pun aku sudah di majalah kok sebetulnya. Di majalah teknologinya Pak Habibie. Nah, berangkat balik lagi ke sini kerja di majalah. Boleh disebut namanya nggak? Boleh. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Harper's Bazaar Indonesia. Nah, dari situ suatu hari kalau namanya orang media itu wartawan itu kan banyak kenalan ya. Betul. Oh, apapun deh Di bidangnya lapangan ya. pun ketemu terus kan Betul, biasanya. Betul. Ketemu pokoknya berbagai bidang lah, mau real estate kayak mau apa kayak gitu, termasuk yang pemusik lah, seniman apa aja. Sampai lukis, patung semuanya deh. Nah, suatu hari itu tahun 2005 aku itu mau membuat artikel mengenai kebangkitan film nasional. Karena waktu itu Mbak Mira, Mas Riri itu happening dengan AADC dan sebagainya. Nah, kebetulan salah satu narasumbernya adalah Rizal Mantovani yang membuat Kuntilanak 2. Dua ya. Ngobrol, gue ditemenin sama Ria Irawan sahabat gue. Dia bilang, Mas Rizal tuh dengan santainya dia ngomong, Mbak, lu in frame ya film gue, gitu. Oh dia iseng awalnya apa gimana? Iseng ya? Iseng dia? banget. Dan gue jawabannya juga, ayo, gitu aja. Asli nggak ada kepikiran bahwa nanti akan bagaimana. Ayo, kapan? Itu film apa? Kuntilanak Kuntilanak 2. dua. Terus Enggak jadi kuntilanaknya? padahal nggak apa, pas. Padahal pas loh. Tapi sayangnya Julia Estelle itu kalau salah. Ya, sama Saingannya ibu Julia Estelle jadi nggak jadi kuntilanak. bagusan saya lebih. Tapi cocok ya? Iya, lebih cocok jadi kunti maksudnya. Terlalu bagus dia. Nah, aku tuh nggak nanya, aku bagiannya apa mas? Apa gitu? Enggak, udah gitu loh. Dipakai atau enggak pun aku nggak tahu gitu loh. Scene gue itu, kok banyak kok ekstras lah gitu loh. Yang penting diajak ikut aja dulu ya. Oh gitu ya udah yuk gitu kan. Apalagi Ria kan iya ini dayu yuk udah dia ayo gitu. Nah karena teman-teman itu kenalan ya. Maksudnya kenalan sama aku kan sering motret Pak Manoj juga sama istrinya. Sama Sanjay itu kenal ya diajak lah gitu yuk. Mau gak lo ini gitu. Sambil lalu aja gila nggak yang. Tiba-tiba Oh gitu enggak terus Mas Rudi Sujarwo gitu. Pak, gelem ora melu helmku gitu. Mulai agak kelihatan itu di Arisan 2. film Arisan 2 ya. Ya, Oke. karena kan perusahaanku juga chip in ya. Jadi teteh yang memberi agak lebih lah porsinya gitu. Teman-teman tuh mulai lihat, gue lihat lu ya. Ini ya gini lu yang duduk di situ gitu. Jadi buah bibir aja. Ya lah masih oke lah. Oh lucu juga ya. Tapi nggak ada kepikiran apa-apa Gilang. Nggak ada kepikiran apa-apa. Tapi abis itu ternyata di calling terus. Di calling itu awalnya adalah Lucky Kuswandi. Selamat pagi malam. Waduh. Jadi peran utama di situ malah. Iya. Oh. Iya. Pertama. Jadi ada tiga peran utama itu salah satunya aku kan Cik Surya itu. Nah terus terang takut apa enggak? Takut. Ya kan orang kalau sekarang beda ya. Waktu itu kan siapa sih yang kenal gitu kan. Aduh sementara yang pertama ada Adunia Wirasti. Yang kedua memang tidak dikenal tapi dia anak muda gitu kan. Nah ini mak mati gue. Udah gitu bagianku itu adalah bagian yang sulit. Kenapa? Minim dialog. Dulu sebetulnya Perannya sebagai omnibus apa? ya? Hah? Omnibus kan? Omnibus ya. Dulu omnibus itu kalau Dulu, saya ingat. Jadi SPM itu selama bagian malam itu 3 cerita dengan ujungnya 1. Di ujung satu ya. Film out sebenarnya. Terus aku itu kebagian yang sangat minim dialog dan aku bermain nyaris sendirian. Sampai akhir baru ada Dira, ada Aming, ada ini gitu. Nah sampai aku tuh konsultasi dengan Paul Agusta, dengan si ini. Ini gue gimana ya, gue kok garing gini gue. Takut tau gak? Takut beneran gitu loh.
Apa Lucky ngapain sih sama gue lagi, kenapa gak Christine Hakim aja gitu loh. Gitu. Terus Paul Agusta tuh jawabannya cuma satu, fokus. Fokus. Oh, gimana ya Paul, I think it's so, apa ini crispy, garing. Just fokus. Semua lupakan, fokus. Gitu aja. Oke. Ya udah, jadi jangan pernah memikirkan apapun, fokus. Intinya lu fokus aja. Udah. Wih gila sih itu. Take pertamaku. Scene pertama yang diambil untuk aku. Dan itu take pertamaku yang panjang, yang utuh dari seorang Dayu. Itu sekali take. Wih, keren ya. Dan itu berat sebenarnya gitu loh. Setelah kesini tuh mereka tuh ngomong, kok dulu lu bisa begitu ya, nggak tahu. Gitu. Kita aja bingung, sutradaranya pun bingung kasarnya gitu kan. Nah dari film itulah aku Best Actress ya, versi majalah Tempo 2014. Wow. Terus, Dari iseng jadi best actress ya. terus ya ada beberapa nominasi di project lain. Dan FFI pernah Budaya? Pernah juga? Ya. Nah gitu-gitulah. Dan dari situlah, oh my God, kita nggak pernah tahu apa jalannya ya yang diberikan oleh semesta kepada kita. Dari situ dulu gue stripping judul sih. Ya. Total filmografi Budaya berarti udah berapa? Kalau film tuh mungkin 60-an 70 ada ya. Tapi kalau judul mungkin 100-an ada. Wah. Judul itu kan seluruh film Iya, panjang mau pendek series apa segala macam gitu kan. Wah banyak sekali. Iyalah. Iya sih. Wikipedia gak cukup nyatat. Filmografinya saking banyak ya. Kalau nggak satu kolom segini panjang. Tapi sorry Mas Jo, Budayu. Kira-kira kalau untuk terjun ke dunia perfilman, pengaruh pendidikan formal itu punya pengaruh yang impact gede atau enggak sih sebenarnya? Harusnya ada, karena menurut saya setiap orang yang punya pendidikan pasti punya maksudnya punya attitude ya. Minimal sebenarnya basic dari pendidikan sebenarnya kan selain link, menurut saya adalah membentuk kepribadian. Itulah. Karena menurut saya dengan pendidikan yang bagus setidaknya kamu akan bisa menjadi, apalagi kalau jadi aktor atau jadi sutradara ya, menurut saya penulis gitu. Pendidikan penting lah karena dia akan bagian jadi pengalaman dia, karena semua karya dia di bidang film itu dipengaruhi oleh selain lingkungan sekitar, pendidikan juga mempengaruhi besar. Tidak mungkin orang bisa membuat sesuatu film tapi pendidikannya menurut saya ya mohon maaf ya mungkin kurang bagus memilih pendidikannya, pasti akan berpengaruh juga terhadap karyanya. Apalagi film ya, film itu kan complicated ya. Film itu kan menggambarkan hidup. Menurut saya ajaibnya film itu adalah kita membuat sebuah kehidupan yang sebenarnya harus dekat dengan kita. Makanya film yang bagus itu biasanya selalu berdekatan dengan Slice of life. ya, berdekatan dengan hidup kita dan sebagainya. Dan walaupun tidak berdekatan dengan hidup kita, setidaknya kalaupun bikin film yang futuristik dan sebagainya, juga harus berkaitan dengan sains dan sebagainya juga kan. Kalau masa kita bikin film amburadul gitu ya, kita tidak tahu tentang psikologi, tidak tahu tentang habit, tidak tahu tentang latar belakang dan sebagainya. Menurut saya penontonnya tidak akan kalau sebetulnya tidak menyatu dengan film. Tidak relate ya. Atau tidak tersampaikan gitu loh, karena kok absurd banget ya. Ya ada sih film-film yang absurd gitu, ada film-film itu, tapi menurut saya tetap aja film edukasi pendidikan itu penting untuk sebuah baik itu filmmaker ataupun aktor. Itu enggak sih Budaya? Kalau menurut Budaya gimana? Sama? Mendukung iya. Ya mendukung ya. Menjamin tidak. Karena semua itu kembali kepada pribadi masing-masing. Kita dibesarkan dengan latar belakang dengan beda. Culture-nya mungkin beda. Itu ikut membentuk sebuah kepribadian. Betul. Gitu. Jadi kalau saya bilang ditanya apakah pendidikan itu apa hubungannya pendidikan, mungkin pendidikan background pendidikan kita dengan karir kita, mendukung iya, menjamin sih enggak. Balik lagi tetap ke pribadi masing-masing ya. Iya. So far di dunia perfilman selama pengalaman Mas Jo dan Budayu sendiri lah, struggle yang paling umum ditemukan atau struggle yang paling berat yang pernah dihadapi itu apa kalau Mas Jo sendiri? Kalau dari saya ini ya paling struggle pertama adalah mencari ide original.
udah pasti. Karena kan film itu berpengaruh terhadap kita kan nggak mungkin ngikutin orang. Semua karya itu kan iya terinspirasi betul, tapi tetap harus kita punya ciri khas. Nah ciri khas itu yang menurut saya harus dipunyai semua orang ya, nggak hanya actor, filmmaker juga. Kan membuat karya kan paling nggak, oh ini karya Mas Jo pasti kayak gini ya gitu loh. Karya Om Hanung kayak gini ya. Kan itu kan ciri khas yang dibentuk kan gitu loh. Nah itu menemukan itu menurut saya salah satu yang sulit. Karena kita cenderung untuk saat ini teman-teman tuh banyaknya terinspirasi atau akhirnya menyebut terinspirasi tapi copy paste. Ya kan? Akhirnya bukan identitas yang kita dapat malah sama dengan orang lain. Nah ketika itu sama menurut saya nggak original kan dan kita akan akhirnya tidak menonjol gitu loh. Karena melihat banyaknya karya-karya yang sukses di sana sehingga kita aku pengen kayak gini. Tapi mau nggak mau kan akhirnya mereka lupa untuk lupa untuk memberikan originalnya sehingga mau nggak mau mereka kayak ya ini mah sama aja kayak yang sudah ada ya gitu loh. Itu yang membuat menurut saya sulit di industri kita. Kalau mau menonjol ya lu harus menemukan keunggulan kamu dan beda dari yang lain. Uniqueness lah berarti. Iya betul. Mereka. Memang suka muter-muter tapi sebenarnya satu kata unik. Uniqueness ya. Kalau menurut Budayu sendiri gimana? Struggle lah yang pernah Budayu hadapin tuh apa selama di industri perfilman ini? Attitude. Attitude. Same thing. Attitude itu diawali bukan cuma oleh pemain kalau buat aku ya. Bagaimana seorang casdir itu menyampaikan tawaran pertama, bagaimana flow-nya sampai nanti itu kadang-kadang aku pun menenangkan diri. Duh ya udahlah orang Indonesia emang begitu ya. Gitu loh ada gitu. Tapi kan betul. Jangan dinormalisasi. Ngerti nggak? Ada hal-hal yang memang perlu nggak peduli lu seorang casdir ini menghadapi pemain yang masih baru kayak yang masih sampai seorang yang senior kayak veteran kayak tetap itu harus dijaga juga. Itu adalah awal dari sebuah karya kan. Jadi aku punya ini, gue casdir nih, Gilang lucu nih kayaknya. Bagaimana saya menyampaikan itu ke kamu? Approach-nya itu, kalau seandainya sudah nih approach-nya gini, bisa atau tidak bisa, jadi atau tidak jadi jodoh itu, pekerjaan itu jodoh-jodohan. Ya, gak jadi gak apa-apa, ngomonglah. Emang ada yang langsung lepas gitu? Oh iya, sering dong. Oh iya. Nanti gini, kami ini sebagai pemain ya, aku ngomong dari sisi seorang pemain. Kalau kita diomongin, Budayu, misalnya sekarang ini tanggal berapa nih? Ada jadwal lah ya. Jadwal biasanya. tanggal... Ini kosong gak gitu ya? Tanggal 15 sampai tanggal 31 Januari kosong gak? Oh ya oke sih Mbak, kenapa? Oh ya ini aku ada ini. Secara otomatis kita itu akan ngeblok itu. Jadi atau tidak jadi, ini akan diblok dulu. Ngerti gak? Kita tahu itu mungkin aja tidak jadi. Tapi at least ini, jadi kalau ada orang lain masuk, kita akan ngomong, iya tapi gue tanggal 15 sampai 31 ini, ada gitu. ini loh Akan ya. ada ini, gitu akan loh. ada ini Nah, gitu ya. dan itu kan menjadi pertimbangan orang lain juga. Betul. Jadi orang lain juga, aduh tapi loh Dayu ada ini tanggal sekian sampai sekian gini loh gitu loh. Kalau Ngerti enggak nggak? geser ke tanggalnya. Nah, gitu. kalau nggak jadi ngomonglah. Bu maaf ini nggak jadi, nggak apa-apa banget. Tapi ngomong supaya kita juga bisa nggak mengatur dengan yang lain ini loh. Gitu, itu adalah salah satu contoh attitude dari awal tawaran itu disampaikan. Ya harus dihadirkan loh, itu curhat Budayu loh. Berarti selain attitude juga komunikasi ya juga Komunikasi. Itu. Ya, seperti yang aku bilang tadi kadang-kadang, duh ya orang Indonesia emang begitu ya. Tapi kan itu jangan dinormalisasi ngerti nggak? Itu kena ke beberapa orang gitu loh. Nah, kemudian setelah kita bermain, kita masuk ke satu produksi, attitude pemain-pemain ini juga perlu apa ya? Ya sama sih kayak itu ya Bu ya, misalnya dia menjadi lebih terkenal, apakah lebih penting atau tidak penting gitu kan? Atau dia peran kecil dan sebagainya atau pendatang baru gitu. Nah, pendatang baru juga harus hormat sama yang lain, yang
Yang senior pun juga harus jangan so mere- star. Iya, sok star gitu Iya, ya. bintang. Benar, betul, benar. Dia kan budayu gitu. Yang seperti itu. Pasti besar. Jadi memang attitude ini berkesinambungan ya dari Iya. awal sampai akhir gitu loh saling. Oke, jadi seandainya nih ada teman-teman yang mahasiswa baik itu fresh grad apa segala mau mulai terjun ke dunia film pertama kalinya mereka mau terjun ke dunia film. Kira-kira yang mereka perlu persiapkan tuh apa aja? Udah. Aku dulu atau Mas Jo dulu? Sweet deh. Boleh. Budayu aja lah. Mental. Oh, mental. Yes, betul. Mentalnya seperti apa nih? Lu pikir gampang apa dunia ini ya kan? Kalau sudah terkenal aja semua, wah artis semua jepret. Ya. Foto. No, it's not like that. I'm sorry. Tapi tetap juga sih, sekali terkenal juga mentalnya nggak dapat juga selesai juga sih. Iya. Ya kan, ya. Jadi membangun mental ini tolong karena kembalinya nanti secara mental ini adalah attitude lagi dan sebagainya. Tinggal loh. Jadi memang harus dipersiapkan. Satu, dunia ini keras loh. Industri film ini keras. Ya. Kalau nggak siap nggak usah. Gak usah. Karena masalahnya kalau ketika kalian dapat peran ataupun akhirnya berhasil nih kalian casting, dapat peran dan sebagainya. Tiba-tiba mentalnya nggak kuat, tiba-tiba syutingnya pulang pagi nggak nangis, ngeluh, ngantukan gue ya kan dia akhirnya selesai juga. Ada yang cuman, apalagi maaf sekali, ini seringkali terjadi dengan yang muda-muda. Iya. Waduh, sampai aku pernah nyindir ya. Karena sutradara tuh ngomong, lu gak malu sama yang dia nih? Iya. Kamu gak malu sama dia? Hah? Lu gak malu sama dia? Dia tadi diginiin gak malu, lu gitu aja minta diganti. Maksudnya ada body double. Iya. Yang adegan susah, biasa kan harus dia memerlukan body double dan sebagainya gitu. Aku tuh menenangkan sutradara dengan ngomong, Mas, wajar. Kalau yang sudah berumur gini lebih kuat, lebih strong. Kalau anak muda gampang capek, wajar lah gampang kalau orang itu. Gue setenang mungkin kayak wajar kok, nggak apa-apa udah ya, nggak apa-apa kok wajar. Padahal itu nyindir setajam-tajam itu nggak ada. Jadi memang kalau lu nggak siap mental, tahu kan industri ini tuh nunggu. Kadang-kadang lu sudah didandanin nggak jadi. Iya. Iya. Ternyata 3 jam lagi baru dia ambil. Mending. Kadang-kadang tuh, Kalau nggak besok ya nggak jadi. Kadang-kadang ada sutradara yang memang karena dia sudah kenal syutingnya di sini juga, kita sudah kenal, dia bilang, Mbak Dayu, nggak apa-apa ya scene lu buat nanti jam 2 jam 3 nggak apa-apa. Soalnya mau mendahulukan yang ini gitu karena memang ada sesuatu dan lain hal. Oh ya nggak apa-apa silakan. Gitu. Jadi memang apa ya? Tolong mental itu dipersiapkan. Coba Ini kalau tidak ibu mudah. ngamuk-ngamuk gitu, saudaranya, oh nggak bisa, ya udah saya nggak mau syuting. Artis harus rewel ya. Nggak mau. Maaf nggak bisa. Ya udah pergi belakang lu. Besok nggak dikolek lagi tuh anak. Sama-sama api jadi. Besok nggak dikolek lagi. Harus juga kakinya ya. Enggak gitu sih ya. Tetap ada toleransi, ada balancing juga. Maksudnya toleransi sama itu menurut saya sih ada toleransi, ada juga enggak. Iya. Ya, lihat situation. Iya. Ya. Kalau menurut Mas Jo yang harus disiapin sama Kalau dari saya kan sebenarnya ya, kalau dari aktor itu zaman sekarang itu kesempatannya banyak ya. Kalau dari aktor ya, kalau mau jadi pemain film di daerah pun jangan takut loh, karena masalahnya ketika lo punya, kan sama sekarang kan banyak ya bikin konten kreator, bikin apa? Channelnya banyak. Ketika dilihat orang kan dia ditawarin dong. Kadang-kadang mau nggak ikut main film gitu, walaupun dia di Batam gitu loh, bahwa di ujung sana pun ternyata dia mencuri perhatian, kan bisa aja main di kancah nasional, banyak kok contohnya banyak. Tapi dilihat lagi siapa yang eksis di dunia itu, biasanya nih viral nih anak gitu ya, terkenal, tapi ternyata tidak bisa eksis di dunia film. Kenapa? Benar kata budaya tadi, mental tadi. Bisa jadi memang ternyata dia memang nggak bakat di situ gitu loh. Akhirnya ketika nyoba main film sekali doang, jelek ya aktingnya ya. Atau mending kalau cuma jelek, ternyata dia sendiri yang mengolah, bahwa dia merasa bahwa bikin film, ternyata dia kaget dengan syuting filmnya kayak gitu, dibandingkan dia bikin konten yang 1 jam mungkin dapat sekian views apa segala macam. Mending kalau sekian
duit yang didapat dia. Kan di film ini kan sebenarnya kan ini karya ya. Di film itu jujur kadang-kadang lebih kecil daripada mereka yang menghasilkan konten. Benar. Ya kan? Yang dapat konten kan dapat iklan, dapat ini Brand dia dapat endorse, sekian segala sekian macam gitu loh. ya. Bahkan dia kerja cuma hihi aja dalam satu hari dia bisa dapat yang mungkin syuting sebulan. Ya Betul, kan? betul. Nah, itu salah satunya juga mental kayak itu. Nah, mereka yang teruji dari influencer tadi berubah menjadi pemain film adalah memang benar-benar punya jiwa di film. Menurut saya gitu loh. Kalau filmmaker sama sih sebenarnya, medianya juga banyak. Bisa bikin film pendek, bisa jalur festival gitu kan. Atau jalur pendidikan juga. Ada pendidikan sekolah-sekolah yang memang fokus terhadap film. ICS Yang, gitu ya. ya, atau memang juga kamu punya uang ya bisa kuliah di luar negeri. Film ya kan? Banyak kok sutradara kita yang dari luar negeri terus ke Indonesia. Atau kamu tidak punya duit modal, kamu bisa aja kok bikin ikut-ikut festival, bikin film pendek, bikin ini. Akhirnya punya nama, kamu ditawarin juga untuk membuat film dari sebuah PH karena kamu punya jam terbang di dunia festival yang bagus. Banyak kayak gitu. Oke. Itu kan kalau kita ngomongnya aktor ya, tapi kita coba bicara dari Ya. sineasnya di Cinefil lah gitu. Kan Mas Joko kebetulan punya production house nih. Betul. Gitu. Kalau seandainya ada orang yang pengen reach ke Mas Jo untuk menawarkan sebuah skenario film, itu caranya gimana biasanya? Kalau skenario film sebenarnya akan susah kalau dia memang kadang-kadang, ya gini, saya pahamin ya, banyak teman-teman kita ini bukan mematahkan mental teman-teman sih sebenarnya. Ketika ada skenario yang masuk ke kami, itu mentah banget sebenarnya. Mentah, ini kan film dibiayain miliaran ya, bukan yang bikin film pendek yang cuma 1-2 juta atau 10 juta kayak gitu-gitu. Itu kan, nah ide-ide yang kami pilih kan pasti ide-ide yang mengandung, biasa kita sebut 3 unsur. Satu, unik. Kedua, komersil. Terus ketiga, memang mudah diproduksi. Artinya gini loh. Ada yang unik tapi syutingnya nih di angkasa, futuristik, bla bla gitu kan. Itu kan gampang, susah kan Iya, gitu loh. benar, Susah benar. untuk diaplikasikan. Benar. Terus ada juga yang unik atau yang mudah diproduksi juga, komersilnya nggak ada. Ini siapa yang nonton ya? Gitu loh ya kan? Gitu loh. Ini Nggak yang jelas nonton siapa targetnya gitu ya, kan? gitu ya. Biasanya di situ akan dikasih tahu nih, oh targetnya nih mahasiswa nih, ini targetnya ibu-ibu rumah tangga, ini keluarga gitu kan, kita udah ngebaca gitu. Nah 3 unsur itu harus dilihatin. Maksudnya boleh sih kalian bermimpi luar biasa, bikin film science fiction dan sebagainya. Tapi kan mumpuni juga PH-nya bakal produksi nggak. Sedangkan ini dibutuhkan misalnya 50 miliar gitu loh ya kan. Itu nggak mungkin gambling, makanya kadang-kadang kita butuh IP yang sudah kuat. Nah jalurnya adalah sebenarnya jalur-jalur yang banyak. Apakah bikin buku, apakah bikin tulisan thread, apakah terus apa, tinggal dulu. Akhirnya kamu yang di-approach Untuk nulis sih. nulis, bener kan? Bener. Kalau kamu melakukan langsung potong kompas kirim ke PH, maybe ada mungkin yang kepilih, tapi seberapa Oh, besar berarti sih? channelnya sekarang udah banyak ya. Kalau dulu Iya. kan kita taunya, saya sih, at least saya Iya. taunya tuh cuma pitching aja ke PH gitu kan. Itu Nih, kita mau itu pitch deck ada, nih, itu bagian gitu. yang manual banget, tapi kesempatannya menurut saya akan lebih kecil karena PH akan membayang gini, aku ngeluarkan duit nih misalnya bikin film 5 miliar, bisa balik nggak? Ada penontonnya nggak itu cerita? Ini dari segi cerita ya, gitu loh. Make sense kan? Make sense. Artinya si PH pun juga nggak mau gambling dong. Pasti kan kayak gini kita emosi, ih gila ya gue kirim ide dan sebagainya kok ditolak dan sebagainya. Enggak sih sebenarnya. Mendingan kamu membuat sesuatu yang mungkin medianya lain dulu dan akhirnya dijadiin film. Tunggu antara PH yang approach atau gimana? Ya kita boleh, tetap kayak tadi juga is okay. Cuma, nah satu lagi ada jalurnya lagi. Mendingan kamu jadi asisten penulis skenario. Ya kan? Belajar terhadap yang sudah eksis penulis skenario. Dan mereka kata-kata mencari asisten loh. Script dev gitu ya? Iya, misalnya dia si A gitu, penulis film. Mending kontak dia, Mas aku bisa nulis loh, ini tulisan aku. Bisa nggak aku jadi asisten dia atau magang di tempat Mas bantu-bantu? Ada gitu ya? Ada Itu terbuka dong. untuk siapapun? Ada. Even mahasiswa boleh? Mahasiswa boleh, ada. Kalau dia memang jago nulis kan bisa aja. Kesempatan tuh buat Kadang-kadang buat penulis itu kan saking banyaknya ide kan ya Bu. Iya, betul. Ya, Iya, awal-awal kamu bikin dulu deh tulisan gini, nanti gue yang nulis yang ngajakin. Akhirnya walaupun bukan nama dia yang pertama, tapi setidaknya dia dapat education tentang penulisan yang benar. Kebanyakan penulis kita di Indonesia itu adalah susah banget ya. Aku ngebayang bukan jelek sih, soalnya memang pengalaman jam terbang itu nggak bisa dibohongin sih.
Kan nggak mungkin saya ngasih penulisan terhadap yang benar-benar tidak bisa nulis sama sekali kan. Ini produksi skala besar loh, tidak bisa menunggu loh gitu loh. Akhirnya kadang kita bisa juga hire, ada PH juga gini, ketika dia meng-hire si A misalnya penulis terkenal, budgetnya udah gede nih, ratusan juta nih nulis, dia punya asisten loh yang si A, dia bisa kok dibayar masih 10-20 sekian gitu lah. Kita bisa, PH itu bisa memproteskan dia juga karena dia udah teruji juga. Ngerti kan? Gitu, gak bisa kayak ini gitu, karena asisten penulisan atau belajar pernah menulis di ini. Nah bahkan kadang si penulis itu saking baiknya, kadang-kadang ini nanti ditulis di kredit titelnya berdua ya. Dapat Ya nama kan, lagi bisa kan? juga Iya. gitu. Dapat Ini maksudnya bagian dari, maksudnya makanya mungkin lebih bagus malah kalian hubungin penulis-penulis yang eksis atau penulis sinetron tuh. Butuh banget dia Iya. menulis asistennya. Bisa aja buat belajar dulu kan gitu Iya, loh. iya. FTP gitu loh. Aku dulu berawalnya dari FTP juga kok gitu loh. Jadi gitu ya teman-teman, kalau teman-teman di sini ada mungkin yang tertarik dengan dunia perfilman, tadi kan kita udah bahas banyak banget tuh. Banyak banget channel-channelnya, ada yang mau jadi aktor ya silahkan, sudah dijelaskan caranya, ada yang mau jadi penulis, ada yang mau jadi kru juga udah dijelasin cara-caranya. Balik lagi nih ke Mas Jo nih, filmografi di DHF udah berapa sih Mas Jo? Berapa judul lah? Berapa Kita judul? sih udah hampir 10 sih sebenarnya. Yang paling baru? Paling baru ini Kuyang Mutiara. ini. Oh ini ya. Kuyang. Iya, di depannya ada hantu nih. Mutiara. Ini bukan hantu loh. Nah, ini salah paham loh. Kuyang iya? itu bukan hantu. Oh jadi? Kuyang. Nah, uniknya film Kuyang ini. Sebenarnya film ini adalah ngebahas tentang Kuyang. Kuyang ini bukan hantu. Kuyang ini adalah manusia biasa tapi mengambil jalan untuk mengaji ilmu jadi kuyang dengan tujuan tertentu. Jadi dia manusia, bisa back to kembali jadi manusia, bisa kembali jadi kuyang. Pesugihan bukan? Salah satunya. Salah satunya, salah tapi satunya. tapi yang paling banyak di Kalimantan itu adalah sebagai pengasih dan disayang suami sama awet muda. Pantas perempuan Dia semua. scan kayak zaman dulu ini. Mas ya? Iya makanya kan kita Iya, kan scan kan kayak perempuan semua gitu. kan? Iya, iya. Kan tadi salah satunya apa? Disayang suami kata Mas. Iya. Pantas Dia- sih kuyang tuh banyak. Jadi memang perempuan, nggak ada di Kalimantan hampir nggak ada kuyang itu laki-laki. Jadi kalau semua Kayak ada aja tiba-tiba laki-laki, apalagi kalau botak gitu. Iya. Astagfirullahaladzim. 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 Kalau semua wanita mau jadiku yang skincare nggak laku. Wih, Iya. iya juga ya. Iya kan? Karena dia memang efeknya buat awet muda dan keabadian, immortal. Jadi boleh dijelasin dikit Mas Jon tentang proyek terbaru ini, film Kuyang ini. Jadi Kuyang ini kan bagian dari Saranjana Universe ya. Yes. Dia itu mengambil cerita 7 tahun sebelum Saranjana. Jadi filmnya ini ngebahas tentang sebuah pemukiman yang kawa yang didatangin oleh mungkin kalau yang pernah nonton Saranjana itu kan ada pemakaman bawah air. Nah, Betul. ini daerah yang memang akan membahas lebih detail di daerah itu. Dan salah satunya ada tentang Kuyang ini. Dan Kuyang ini kan sebenarnya film Kuyang itu kan banyak ya di Indonesia, ada 2 kalau salah udah gitu. Yang Trinil satu kan. Enggak, Trinil itu bukan Kuyang. Itu bukan ya? Bukan, dia itu hanya kepala terbang dan dia hantu. Karena orang mati, terus kepalanya buntung, terus jadi hantu kepala. Kalau ini enggak, ini kalau kita bilang Kuyang itu kalau pengen kamu tahu tuh seperti kayak film manusia serigala, dari manusia berubah jadi serigala. Siluman ya istilahnya. Enggak juga. Enggak sih. juga, dia manusia. Dia manusia ya? Ya, Yang dia mentransform dirinya sendiri mentransfer dirinya iya, jadi, iya, ya. makhluk. Ya, jadi ini kalau dikatakan bahwa hantu, enggak. Dan film Kuyang yang kita angkat ini sebenarnya adalah POV dari Kuyang. Kenapa gue bilang POV dari Kuyang? Biasanya kalau film Indonesia tentang horor itu adalah ada korban datang ke suatu tempat terus diteror Fokus makhluknya. teror ya, fokus di teror gitu. Ya, baru dikasih tahu oh di sini ternyata matinya penasaran dan sebagainya. Itu kan hantunya tidak eksis. Betul. Hanya sekali gitu. Nah, film Kuyang ini adalah dari awal sampai akhir dia adalah peran utama kita. Bahwa dari awal dia mengetahui tentang ilmu Kuyang sampai memutuskan menjadi Kuyang sampai dia menjadi yang tadinya mungkin dia sangka ini adalah antagonis jadi protagonis, nggak kabur semua karena dia adalah Kuyangnya. Sebab musabab awalnya kenapa orang menjadi ambil Kuyang. Beda kan kalau Kuyangnya tiba-tiba lo datang ke rumah terus tiba-tiba Kuyang muncul gitu. Itu kan berarti Kuyangnya sebagai penteror. Kalau ini adalah dia sendiri yang meneror warga. Ya kan? Dia sendiri yang meneror warga gitu loh. Berarti filmnya akan fokus menceritakan gimana kultur
Bukan. Kuyang sebenarnya atau enggak? Bukan, maksudnya mungkin Mas. Ini sorry saya pegang ya. Iya. Lucu soalnya. Nanti muncul gitu, enggak ya? Mbak. Jadi mungkin salah satu yang unik dari film ini tuh menurut saya adalah menceritakan sebuah mitos itu step by step proses. Yes, betul itu. Jadi selama ini orang bilang kuyang, Aha. makan bayi, minum darah gitu-gitu. Mhm. Nah sekarang ini penonton diajak untuk diberi penjelasan ini loh kuyang. Ya. Dari seorang biasa yang karena sesuatu dan lain hal. Di kehidupannya sehari-hari sampai akhirnya dia memutuskan gue jadi kuyang. Ya. Untuk dengan tujuan tertentu supaya suaminya lebih ya itulah suaminya sayang. Supaya gue gak jadi diceraikan bukan diceraikan. Gak jadi dimadu, gak jadi itu gitu. Jadi lebih tepatnya ini adalah penceritaan atau film yang pingin kuyang ini didengar gitu. Biar semua orang itu akhirnya Ngerti gimana? iya ngerti ngerti sini gitu iya, kan ya. entah Apa itu yang gua alamin dia pilihan tahu. gua, perasaan gua iya, gitu loh. iya. Ini jadi lebih deep sebenarnya. Kalau hantu kan sebenarnya kita sebagai film biasanya film horor itu menempatkan hantu hanya sebagai teror, sebagai oh ini sumber masalah. Kalau ini enggak. Kuyang juga ingin dipahami. Yes. Kuyang lama di sini. Yang juga ingin dipahami. Kalau Budayu sendiri perannya sebagai apa di film ini? Wih. Oh, ini di sini. Antagonis, protagonis. Kunci di sini. Ngeri nih. Wih, kalau tidak ada saya tidak ada dia. Ini mantu saya. Ini mantu angkringan ini mantu saya. Dia sebutnya angkringan. Kenapa? Angkringan ini kan Karena ada usus hati. Oh ya Allah. Baru kaya. Baru gak ya? Jadi dia sebutnya angkringan. Karena dia ada usus, ada hati, ada pagu. Iya. Jogoan. Tapi ada satu yang unik Mas Jo. Kami yang awam ini kan selama ini taunya kalau kuyang itulah adalah sosok hantu perempuan yang terbang segala macam Iya. gitu. Oke. Awamnya lah ya kita taunya hantu. Kenapa ada kendi? Oh ya. Kenapa ada kendi? Nonton lah. Iya. Nonton lah. Ya ada lah. Ini Apakah dia keluar dari kendi atau gimana? Enggak, ini logical semua. Kendi semua, logical Bukan semua. kendi. Lu kira jin yang diusap-usap kendinya. Enggak, ini kendi. Gentong. Gentong Oh itu. gentong ya betul. Gentong. Betul. Oh iya kendi kecil ya betul. Betul, ini memang masuk orang. Iya gentong. Ya gentong. Kenapa gentong gitu loh? Iya, karena masalahnya gini. Logikalnya gini ya. Kuyang itu sebenarnya badannya ditinggal. Nah, kalau ketemuan badan dia ketemu orang, otomatis dia kacau, nggak bisa balik lagi. Kan dia manusia, ya kan nih, kepalanya terbang, terus badannya ditinggal. Nah, bagaimana dengan efisien dia menyembunyikan badannya itu, ya kan? Karena dia kan setelah jadi kuyang dia nggak bisa gotong-gotong badannya lagi. Terbang aja dia. Ya kan? Makanya biasanya kalau mungkin secara logikalnya badannya ditinggal dalam gentong. Jadi kalau agak tertutup kan, kalau orang nemuin dan sebagainya pun. Dan kalau ketika dia memutus lehernya terbang kan, mau kan darah keluar ya. Logiknya aja. Nah akhirnya darahnya kan tidak kemana-mana. Gak kececeran. Gak kececeran. Masa tiap hari dia bersihin spray. Jadi kebayang ini di filmnya bakal Masa ada. Ih. ditaruh di kardus. Dan masa di kardus atau masanya Ventilasi. ini setiap hari masa dia nyuci ngepel darah. Iya. Iya kan? Logikal kan? Karena mau nggak mau kan ada yang netes lah darahnya dan sebagainya gitu. Yang uniknya menarik dari film ini kalau aku secara pribadi bukan karena aku yang main ya. Tapi memang step by stepnya itu orang jadi ngeh gitu loh. Walaupun dia orang akan salah lu sendiri ngapain lu jadi kayak tapi at least orang jadi tahu oh ini. Dan akan menjadi perdebatan sih ya. Jadi banyak orang selesai nonton ini akan jadi pembahasan. Kami udah menemukan ya baik orang umum maupun mereka yang berkecimpung di bidang film. Film ini akan selalu dibahas karena banyak simbol-simbol yang sebenarnya tersirat gitu. Jadi kalau lu pulang, oh gini. Ada simbol-simbol, ada maksud kami yang perumpamaan kenapa sih jadi kuyang, kenapa sih pilihan-pilihan itu akan menjadi pembahasan. Jadi film ini sebenarnya keluar dari bioskop, kalian akan sedikit memahami tujuan kami untuk membuat film ini ya, gitu loh. Oke, apakah ada koneksi dengan Saranjana 2? Oh pasti, kalau dibilang kenapa Universe itu pasti gitu loh. Toh juga kenapa dibilang bagian dari Saranjana Universe, ini kan mengambil 7 tahun sebelum penceritaan gitu. Prequel. Iya, dan intinya mau nonton atau tidak nonton Saranjana, nonton Koyang pun
udah paham. Mantap. Kenapa? Karena kan ini sebelum Sebelum 7 tahun. Saganjana, artinya ini pemulaan. Bahkan kalau timeline nonton harusnya nonton Kuyang dulu, baru Betul. nonton Saganjana. Gitu loh. Jadi aman. Tidak perlu ketakutan ketika, aku harus nonton Saganjana dulu ya biar paham. Enggak ya. Malah harusnya kalian nonton ini Ini dulu, dulu, baru baru Saganjana. nonton Saganjana. Secara timeline gitu loh. Oke, jadi ini kira-kira tayang kapan Mas Jo? Tayang serentak seluruh Indonesia itu 29 Januari 2026. Gitu loh. Januari 2026. Tapi kita tanggal hari ini 9 Januari kita ada nonton duluan di Batam. Oke, ya alhamdulillah. Saya kebagian soalnya tuh. Iya, kan nggak nonton nanti ya. Oke, makanya harus nonton sih, benar. Oke, satu lagi Mas Jo. Kenapa orang harus nonton film gue ya? Satu, kita tahu ya, 1 sampai 3 film di Indonesia itu tayang seminggu. 1 sampai 3, Iya. ada bahkan 4 gitu. Kita masuk galeri udah. Iya, ada 4 kiri film kanan, gitu. poster, Tapi orang semua. ada nggak budaya tentang Kalimantan gitu? Ada nggak berlatar budaya? Pasti budayanya ataupun horor selalu ngambil. Kita tidak bicara tentang kesukuan sih, tapi saking banyaknya budaya yang itu aja, akhirnya jadi generik kan, bosan kan gitu loh. Maksudnya ya budaya si ini lagi, ya latar belakang si A lagi gitu loh. Sehingga tidak ada hal yang baru. Nah di Kuyang 100% syutingnya di Kalimantan. Terus hampir 60-70% menggunakan bahasa Banjar, bahasa Melayu Banjar. Kita sebut Banjar lah. Banjar itu mungkin bagian ada sedikit kesamaan dengan suku Melayu juga gitu. Sontek-sonteknya kalau kalian dengar itu hampir sama loh dengan Melayu, ada japinnya, ada ininya gitu loh. Jadi menurut saya kenapa harus nonton film Kuyang? Kapan lagi sih menemukan budaya kita yang beragam ini, ada budaya Kalimantan yang original, lokasinya juga di situ, urban legendnya dari situ, dengan gabungan pemain terkenal kayak Rio Dewanto, Om Berry Prima, Budayu, sama dengan sinias lokal juga. Gitu. Saatnya maksudnya kita memberi ruang terhadap budaya lain, karena kita ini dari Sabang sampai Merauke kan Indonesia dengan beraneka ragam ya. Akhirnya kita akan menemukan edukasi budaya dengan balutan entertainment. Gitu loh. Dari Budayu silakan. Kenapa harus nonton film gue ya? Jangan bilang karena ada Budayu ya. Karena ada saya. Tontonlah saya orang kaya ini. Ya gitu ya Mas ya. Kamu mau jadi mantu saya? Enggak ada anak saya. Ada anak perempuan ada. Salah satu alasan untuk kenapa harus nonton Kuyang karena disinilah sebuah mitos itu dibedah dengan step by step yang benar. Jadi kepada Anda yang teman-teman semua pendengar semua yang selama ini salah menilai Kuyang, nah ini salah saatnya nonton. Itu yang pertama. Yang kedua adalah film ini mengajarkan bahwa itu adalah kematangan berpikir seseorang. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini dan orang melihat kita itu semakin matang untuk berpikir bahwa kalau Ada masalah. ada gitu. masalah, lu jangan nurutin emosi. Cerita gitu. Karena kadang-kadang apa yang kita anggap berat itu tidak seberat apa yang kita pikirkan. Jangan sampai lu menyesal Kemudian. nggak berguna. Dia sudah menjadi Kuyang, lu mau jadi apa lagi? Mau dibalikin lagi kan nggak bisa kecuali aja nyalin gitu Iya, loh. betul. Iya. Begitu. Artinya maksudnya kalau lu salah langkah, apapun ya di bidangnya, ketika kamu salah langkah, ambil keputusan, kamu nggak bisa balik lagi. Yang ketiga aku nambahin ini yang paling gue suka, ya ampun. Aduh. Belum apa-apa. Bingung apa? Aduh, keren banget tau. Oh iya. Apa sih? Aduh jadi makin penasaran. CGI-nya. Berapa aku persen loh. CGI? Buat aku. Banyak banget, hampir 40% di film ini menggunakan CGI ya. Buat aku tuh. Dan CGI-nya kan kita menggunakan studio yang menang FFI dua kali berturut-turut. Tahun ini sama tahun kemarin juga. Studio siapa itu? Kita sebut Lomin ya, Lomin Studio. Oh, Lomin Dia hampir, maksudnya ini karena dia ada penghargaan gitu FFP. Tapi juga terlebih dari itu dia juga udah mengerjakan beberapa proyek-proyek di luar negeri juga. Salah satunya kayak kalau nggak salah ya Alice Wonderland yang di Alice Netflix itu Life of beberapa episode itu di situ dia juga ngerjain. Wow. Jadi Ngeri juga nih gue yang ternyata nih. iya, Lihat CGI jadi nggak main-main. jadi Kuyang kita memproduksi Kuyang ini CGI nggak main-main, nggak main-main dari awal syuting sampai dengan selesai. Dan kenapa film ini lama tayang? Karena kita hampir ngerjainnya hampir 1 tahun. Post productionnya hampir 1 tahun. Ya, padahal CGI itu orang CGI itu dari lapangan.
Iya Bu. Bukan dari lapangan, dari bedah persiapan dia udah standby sampai dengan syuting. Setiap hari syuting ada orang CGI. Karena saking banyaknya CGI di film ini. Dan menurut saya itu layak buat kalian karena kami merasa bahwa orang kan bayar ke bioskop ya. Kita harus memberikan tontonan yang memang berkualitas gitu. Siap. Terakhir, Mas Jo dan Budayu, pesan untuk calon mahasiswa yang fresh grade ataupun mahasiswa lah yang sedang ongoing, pesannya apa untuk mereka yang bakal terjun ke dunia film? Udah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tetap jaga mental sih. Harus Tetap biaya konsisten ya. siap. Harus siap mentalnya. Ya kan harus siap mentalnya. Please. Kalau memang jangan menganggap bahwa dunia ini wow doang, tapi lu nggak tahu bahwa proses itu luar biasa beratnya. Kalau Anda memulai dengan ngesot itu bagus, nggak apa-apa. Itu adalah bagian dari proses. Silakan gitu. Dari Mas Jo? Kalau dari saya satu ya, terus bermimpi tapi terus berusaha. Dua itu kenapa? Karena semua orang punya kesempatan yang sama. Mau kamu miskin, mau itu kaya, mau kamu pintar banget atau tidak pintar banget gitu. Karena menurut saya menemukan, kita tidak hanya bicara dunia film sih. Ketika orang bermimpi, ketika mereka berusaha pasti akan mewujudkan dengan maksimal. Jangan pernah putus asa. Iya. Jangan pernah putus asa. Karena memang ya dunia industri film itu kan aku bilangnya tidak mudah. Iya. Jangan pernah berputus asa. Gitu. Ada saat-saatnya mungkin, aduh kok nggak ada ini susah gitu. Gue udah nanya ke sini kok susah, aku nanya ke sini kok susah gitu. Tapi nanti akan ketemu sih. Ya, Jadi kayak sebetulnya. bermimpi dulu, usahanya adalah mencari tahu semuanya yang kamu tahu. Caranya mungkin beda-beda, cara kami beda, cara Budayu beda, tapi cara kalian juga akan menemukan. Ketika orang udah berusaha dan terus konsisten mentalnya terhadap hal itu, dia akan menemukan hal baik di situ. Ingat ya Gilang ya, mimpi itu gratis. Ya. Yang mahal prosesnya. Yes. Ya. Woi. Terima kasih closing statementnya luar biasa teman-teman. Terima kasih sekali lagi Mas Jo, Budayu. Terima Semoga kasih. sukses film goyangnya. Terima Terima kasih kasih. juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan WIB On Air hari ini di episode 5. Ini episode eksklusif teman-teman karena kita undang langsung artis ibu kota dan senior kita Budayu Wijanto dan juga produser film dari Hati Films ada Mas Johansa Jumberan. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode WIB On Air selanjutnya. Thank you. Bye. On Air. 1, 2, 3.